warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Qadri MZ. Saya selaku Direktur Utama dari perusahaan Social Bella Beauty Health. Di sini saya akan memaparkan sebuah proposal kerjasama dengan perusahaan yang berkaitan dengan perusahaan Social Bella Beauty Health. Di sini saya akan membahas sebuah agenda, yaitu tentang perusahaan kami, visi dan misi kami, analisis pesaing, tujuan dan metodologi, tren pasar, wawasan pelanggan, analisis SWOT, dan tim manajemen beserta tupoksi kerja. Di sini saya akan membahas sebuah latar belakang perusahaan Sociala Beauty Health. Sociala berdiri tahun 2015, adalah platform e-commerce dan retail offline yang fokus menjual produk kecantikan seperti skincare, make up, body care, dan hair care dari brand lokal dan internasional. Sociala berada di bawah naungan Social Bella Indonesia, sebuah ekosistem beauty tech yang juga menaungi platform seperti beauty journal atau media kecantikan digital, dan Socho atau community review platform. Beauty House sendiri adalah perusahaan rintisan pendistribusian produk kecantikan yang fokus pada layanan bisnis B2B atau business to business sebelum bergabung dalam ekosistem Sociala. Selanjutnya, saya akan membahas visi misi dari perusahaan Sociala Beauty Health. Yang pertama, visi membangun ekosistem kecantikan terintegrasi di Asia Tenggara dengan memperdayakan brand dan konsumen melalui teknologi dan inovasi. Sedangkan visi yang pertama menyediakan produk kecantikan berkualitas dan terjamin keasliannya. Yang kedua, memberikan pengalaman berbelanja omnichannel atau online to offline yang modern. Yang ketiga, memberikan informasi edukatif seputar kecantikan untuk memperdayakan konsumen. Yang keempat, membangun komunitas pengguna kecantikan melalui review terpercaya. Analisis pesaing. Ada 4 pesaing langsung dari perusahaan Sociala Beauty Health. Yang pertama, Sephora Indonesia dengan retail offline dan online untuk produk kecantikan premium. Yang kedua, Watson Indonesia dengan menjual produk kesehatan dan kecantikan dengan jaringan offline yang besar. Yang ketiga, Hermo Indonesia dengan online platform marketplace kecantikannya. Yang keempat, Female Daily Studio dengan fokus pada komunitas review produk mirip konsep Socho. Dengan ada juga pesaing tidak langsung dalam perusahaan Sociala Beauty Health. Yang pertama, marketplace umum atau Tokopedia seperti Shopee dengan menjual produk kecantikan namun sering terkendala isu keaslian. Yang kedua, brand direct store seperti Inverse Skintific, brand yang menjual langsung ke konsumen. Yang ketiga, keunggulan Sociala. Yang pertama, jaminan produk 100% asli. Yang kedua, ekosistem terintegrasi seperti e-commerce, media edukasi, dan community review. Yang ketiga, retail offline modern dengan experience store. Tren pasar. Fakta terbaru. Pasar kecantikan Indonesia diperkirakan tumbuh 8% hingga 2028. Clean beauty, personalis skincare, dan inclusive beauty menjadi topik yang panas. Genset mengutamakan review asli dan social proof sebelum membeli. Yang keempat, integrasi online to online atau O2O semakin penting. Witness seperti self-care, terapi makin erat dengan industri kecantikannya. Tujuan dan metodologi kerjasama. Tujuan dari perusahaan kami untuk bekerja sama, yang pertama, mengembangkan kerjasama strategis untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kualitas pelanggan atau loyalitas pelanggan. Dengan metodologi yang kita pakai yaitu kolaborasi kampanye atau show branding atau biasa disebut dengan online dan offline. Yang kedua, produk placement di social store atau Socho. Yang ketiga, partnership loyalty program untuk meningkatkan retensi pelanggan. Yang keempat, joint event seperti beauty classes atau wellness workshop.
Di sini saya akan membahas sebuah analisis SWOT dari perusahaan kami. Yang pertama, dengan kekuatan. Ada 4, brand terpercaya untuk produk asli. Yang kedua, ekosistem beauty tech dengan lengkap. Yang ketiga, community driven. Yang keempat, dukungan investor yang kuat. Sedangkan kelemahan yaitu persaingan harga dengan marketplace yang besar, ketergantungan pada tren kecantikan musiman, investasi tinggi untuk ekspansi yang offline, dengan perlu memperkuat kategori skincare pria. Dan ada peluang dari perusahaan kami seperti pasar skincare dan wellness tumbuh yang cepat, tren O2O retail semakin kuat, potensi ekspansi regional. Dengan ada ancaman juga seperti persaingan dari direct to consumer brands, risiko ketidakpastian ekonomi, dan ancaman produk palsu di marketplace. Wawasan pelanggan dari perusahaan kami yaitu profil pelanggan sosial. Yang pertama, usia dari 18 sampai 35 tahun, tapi dengan dominan Gen Z atau milenial. Yang kedua, gender, 85% perempuan, 15% laki-laki, dengan meningkat untuk skincare pria. Ada juga kebiasaan dari pelanggan kami, yaitu aktif di media sosial, Instagram, dan TikTok. Yang kedua, mengutamakan keaslian produk. Yang ketiga, responsif terhadap tren kecantikan dan diskon eksklusif. Yang keempat, suka mengikuti komunitas beauty atau wellness. Nah, di sini saya akan memperkenalkan sebuah tim manajemen kami atau beserta tupoksi-tupoksi kerjanya. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Al-Qadri, sebagai direktur utama. Yang kedua, yang bernama Hasbullah, sebagai direktur sumber daya manusia. Yang ketiga, Ahmad Hussein sebagai direktur keuangan. Yang keempat, Muhammad Aswar sebagai akuntan dalam perusahaan kami. Yang kelima atau yang terakhir, Muhammad Sahrul selaku manajemen atau manajer dalam pemasaran. Dengan semua apa yang saya bahas, dengan kekuatan brand sosial Beauty Health yang berbasis pada teknologi komunitas dan edukasi kecantikan, kolaborasi dengan perusahaan yang sejalan atau kecantikan, kesehatan, wellness, atau lifestyle, berpotensi besar untuk memperluas jangkauan besar atau jangkauan pasar dengan menciptakan inovasi baru di industri beauty dan wellness di Indonesia. Maka dari itu, jika perusahaan yang berkaitan dengan perusahaan kami yaitu Sociala Beauty Hall yang berdiri tahun 2015 dengan berjalan di perusahaan jasa, bisa menghubungi kami dengan email yang tertera di belakang saya atau media sosial dengan nomor yang ada di belakang saya juga. Oke, baik, terima kasih atas tontonannya. Saya Muhammad Al-Qadri MZ selaku direktur utama, pamit undur diri. Semoga apa yang saya paparkan bisa tertarik dengan bekerja sama dengan perusahaan kami yang berdiri di perusahaan jasa dengan nama Sociala Beauty Hub. Dan selamat bekerja sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.